Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kondisi penduduk surga yang mana mereka akan mengingat tentang kenangan hidup sewaktu mereka hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 28, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling berhadap-hadapan, kemudian mereka saling bertanya. Kemudian salah seorang mereka mengatakan, dahulu kami sewaktu hidup di dunia, kami merasa takut akan azab Allah, takut jika mereka tidak masuk ke dalam surga, dan takut jika masuk ke dalam neraka. Sehingga rasa takut tersebut mendorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa dan maksiat, menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dari azab neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu hidup di dunia, kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melimpahkan kebaikan dan Maha penyayang. Inilah kenangan hidup yang akan teringat oleh penduduk surga. Sewaktu hidup di dunia, mereka selalu merasa takut, dan mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah, dan mereka hanya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan dimasukkan ke dalam surga, dan ini merupakan karunia yang besar. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di dalam menjalani kehidupan ini
hendaklah selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa takut jika amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jika amal solehnya yang dikerjakan selama ini ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang muslim selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shaffat ayat 50 sampai 53, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling berhadap-hadapan, kemudian saling bertanya. Salah seorang mereka mengatakan, sesungguhnya aku sewaktu hidup di dunia memiliki seorang teman. Dan dia mengatakan, apakah sesungguhnya kamu ini termasuk orang-orang yang membenarkan, mengimani akan adanya hari kebangkitan? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah untuk meragukan orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang tujuannya adalah untuk meragukan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian dia juga mengatakan, apakah jika kita mati dan kita telah menjadi tanah, menjadi tulang dan tanah, apakah kita akan dibangkitkan dan akan diberi balasan oleh Allah? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang meragukan. Diberikan pertanyaan ini kepada temannya, sehingga temannya tersebut teringat sewaktu sudah masuk ke dalam surga, teringat tentang temannya yang ingin mengajak kepada kebatilan, ingin mengajak kepada kesesatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, menjaganya dari kesesatan dan memasukkannya ke dalam surga. Dan inilah di dalam kehidupan ini, seseorang pasti akan menjumpai orang-orang yang tidak akan sejalan dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan banyak mereka akan menjumpai orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsu, di atas jalannya setan, bukan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka hendaklah seorang muslim selalu waspada terhadap penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan ini. Karena banyak sekali penyimpangan dalam kehidupan ini yang dapat memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kenangan yang akan diingat oleh penduduk surga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, dan sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Seseorang di dalam menjalani kehidupan ini pasti dia akan mengalami berbagai macam ujian, akan mengalami berbagai macam
ujian hidup, yang mana ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanannya. Dan terkadang hal itu akan membuatnya sedih, akan membuatnya sempit. Maka tatkala dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan tersebut. Yang dahulu sewaktu hidup di dunia kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan suami, dan berbagai macam ujian yang lainnya, maka tatkala sudah masuk ke dalam surga, maka lupalah kesedihan tersebut. Ini merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk surga, yang mana kesedihan yang bertahun-tahun dialami sewaktu hidup di dunia, Allah akan hilangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana tatkala mereka diberikan rizki dari buah-buahan dari surga tersebut, mereka mengatakan, inilah buah-buahan yang dirizkikan kepada kami sewaktu hidup di dunia. Dan mereka didatangkan kenikmatan-kenikmatan surga, buah-buahan yang serupa dengan buah-buah di dunia. Rasanya berbeda, tapi namanya sama. Ukurannya berbeda. Dan hal itu mengingatkan tentang kehidupan dunia yang pernah mereka alami sewaktu hidup di dunia. Kemudian mereka diberikan pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal selamanya di dalam surga. Inilah kaum muslimin, kenangan hidup yang akan dialami oleh penduduk surga sewaktu mereka sudah masuk ke dalam surga. Maka kenangan-kenangan hidup di dunia akan teringat oleh mereka. Maka hendaklah seorang muslim selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kehidupan di surga, meminta untuk diselamatkan dari siksaan api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.